Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel Nin Oktaviana. Di video kali ini aku akan membahas lagi soal kompetensi manajerial P3K Kebidanan tahun 2024 bagian kelima. Soalnya sesuai FR yang sering keluar pada tes P3K Kebidanan. Oke, kalau begitu kita langsung saja ya membahas soal yang pertama. Soal nomor 1, Anda merasa anggota kelompok Anda kurang kompak satu sama lain. Apa yang Anda lakukan? A. Mendiskusikan hal ini dengan salah satu anggota tim yang nyambung saja. B. Mengeluhkan pada teman yang Anda percaya. C. Mencoba membuat kegiatan yang dapat mengakrabkan sesama anggota. D. Membuat kegiatan yang dapat mengakrabkan sesama anggota dengan melibatkan keluarga. Dan yang E. Melakukan pendekatan personal setiap anggota agar masing-masing anggota bisa saling memahami. Nah, dari jawaban dari soal nomor 1 ini kita cari ya teman-teman jawaban yang paling tepat dan yang paling baik. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah melakukan pendekatan personal setiap anggota agar masing-masing anggota bisa saling memahami. Jadi jawabannya itu adalah yang E ya teman-teman. Itu cara yang dilakukan agar anggota yang tidak kompak atau kurang kompak satu sama lain. Jadi caranya itu kita harus melakukan pendekatan. Oke, kalau begitu kita lanjut lagi soal nomor 2. Menurut Anda, cara yang paling efektif untuk menggerakkan program-program yang sesuai dengan keinginan Anda adalah A. Menjanjikan imbalan, B. Memberikan sanksi, C. Memberikan contoh, D. Menjadi panutan, dan yang E. Memimpin dengan keras. Nah, jadi jawaban yang paling tepat apa teman-teman? Nah, agar kita bisa menggerakkan program-program sesuai dengan keinginan kita. Jadi kita harus memberikan contoh lebih dulu ya teman-teman. Dan jawabannya itu adalah yang C. Kita harus memberikan arahan terlebih dahulu atau memberikan contoh lebih dahulu. Oke, kalau begitu kita lanjut lagi soal nomor 3. Anda melihat cara kerja dalam kelompok Anda kurang efektif dan efisien. Yang Anda lakukan A. Melaporkan kepada atasan dan minta arahan mereka. B. Mengajak seluruh anggota tim untuk mengevaluasi hasil kerja kelompok. C. Menawarkan metode baru yang lebih efektif kepada anggota. D. Berbicara pada salah satu anggota tim tentang penilaian Anda. Dan yang E. Melaporkan kepada atasan. Nah, di sini dari soal nomor 3 ini cara kerja dalam kelompok yang kurang efektif itu kita itu sebenarnya itu harus menawarkan metode baru yang lebih efektif kepada anggota. Nah, jadi jawabannya itu adalah yang C ya teman-teman. Harus ada metode yang baru supaya lebih menarik. Nah, jawabannya adalah yang C. Oke, kita lanjut lagi soal nomor 4. Kelompok Anda sedang mengerjakan tugas dan mengalami hambatan untuk menyelesaikannya. Sebagai ketua kelompok, apa yang akan Anda lakukan? A. Memberi alternatif penyelesaian masalah kepada kelompok. B. Membantu kelompok dengan mencari penyelesaian masalah. C. Menunggu arahan kelompok dalam mencari penyelesaian masalah. D. Mengajak kelompok berdiskusi untuk menentukan alternatif penyelesaian masalah. Dan yang E. Memberikan arahan kelompok untuk menentukan alternatif penyelesaian masalah. Nah, jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 4 ini itu adalah mengajak kelompok ya teman-teman untuk berdiskusi untuk menentukan alternatif penyelesaian masalah. Jadi jawabannya itu adalah yang D. Mengajak ya teman-teman. Bukan memberikan alternatif atau membantu atau menunggu atau memberikan arahan, tapi mengajak kelompok berdiskusi untuk menentukan alternatif penyelesaian masalah. Jadi jawabannya adalah yang D.
Oke, kalau begitu kita lanjut lagi soal nomor 5. Tuntutan tugas Anda adalah mencapai target produksi sesuai dengan standar yang ditetapkan. Akibat kelelahan fisik, Anda melakukan kesalahan sehingga produk tidak memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Apa yang akan Anda lakukan? A. Tetap menghitung produk cacat dalam pencapaian produk hari itu. B. Mengakui ada kesalahan dan setiap penerima konsekuensi dari hal tersebut. C. Menginformasikan ada beberapa produk cacat pada rekan kerja. D. Mengakui kesalahan dan menginformasikan kepada rekan kerja. Dan yang E. Mengakui kesalahan tetapi tidak mau bertanggung jawab sendiri karena kerja tim. Nah, jadi apa teman-teman jawaban yang paling tepat? Yaitu adalah mengakui adanya kesalahan dan siap menerima konsekuensi dari hal tersebut. Nah, jadi jawabannya itu adalah yang B ya teman-teman, mengakui ada kesalahan. Oke teman-teman, segini dulu ya soal dari aku. Oh ya, katanya entah itu benar atau tidak, katanya ya P3K tahun ini itu cuma tes formalitas saja. Tapi biarpun itu cuma tes formalitas dan akan diangkat semua menjadi P3K paruh waktu ataupun full waktu, ya tetap aja ya teman-teman kita harus belajar. Karena itu nilainya mungkin nanti akan jadi nilai plus tersendiri untuk kedepannya. Jadi jangan sia-siakan waktu yang ada, kita belajar sama-sama mau secara online ataupun offline. Yang penting kita berusaha sebelum bertempur. Segini dulu ya teman-teman soal dari aku. Nanti aku akan membuat soal yang terbaru lagi. Semoga bermanfaat dan semoga aja nanti soal-soal yang kita pelajari sekarang ini nantinya akan ada keluar di soal P3K tahun 2024 ini. Oke, kalau begitu terima kasih ya teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Terima kasih.